Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Ngeri banget coy. Jadi guys, ternyata banyak warga Konoha itu yang berpikir bahwa yang menghancurkan negara kita itu adalah oligarki. Yang menghancurkan pendidikan kita itu adalah oligarki. Yang menghancurkan negara kita itu adalah oligarki. Yang menghancurkan ekonomi kita itu adalah oligarki. Biasanya eh, orang-orang yang membenci oligarki itu adalah subscriber daripada Om Benix dan Om Mardigu Wowik. Jadi Mardigu Wowik dan Om Benix ini 11-12 ya. Mereka selalu memusuhi yang namanya oligarki tanpa mereka menjelaskan apa sebenarnya sih oligarki. Jadi ini berdasarkan riset saya bertahun-tahun guys, bukan berhari-hari ya, tapi bertahun-tahun gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita selalu menyalahkan oligarki? Ya dikit-dikit disalahkan oligarki, ya kemudian elit global dan sebagainya. Apakah elit global itu ada? Apakah oligarki itu ada? Jadi gini guys, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya harus jujur di sini ya. Ini berdasarkan riset bertahun-tahun guys. Oligarki itu sebenarnya ada di Konoha. Oligarki itu siapa? Ya orang-orang terkaya di Konoha, 9 naga yang ada di Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita selalu membenci 9 naga gitu? Kenapa kita disetting gitu ya, Om Benix gitu ya. Kalau saya perhatikan, dia tuh selalu memojokkan oligarki. Bukan berarti saya agen-agen oligarki ya, bukan. Saya pengen mengajak yang nonton video untuk diskusi gitu ya. Apakah oligarki itu sejahat yang kita pikirkan? Jadi sebenarnya oligarki itu dulu sama seperti kita-kita ini. Masyarakat biasa gitu ya, masyarakat kismin gitu ya, masyarakat yang SDM rendah, ya sama seperti kita-kita inilah gitu ya. Lalu kenapa mereka jadi oligarki? Karena mereka sukses di bidang mereka, yaitu jadi pengusaha. Biasanya rata-rata oligarki itu adalah pengusaha. Nah, kenapa oligarki itu berkuasa di Konoha? Jadi ada sebuah buku yang sangat terkenal di negara luar ya, cuman di Konoha nggak terkenal. Jadi ada seorang penulis, saya lupa namanya ya, lalu dia menulis tentang Konoha itu dikuasai oleh oligarki. Karena apa? Karena di Konoha itu banyak oligarki dan ada semacam gap gitu ya, yang terlalu panjang banget gitu ya, antara si kaya dengan si miskin gitu. Lalu dalam buku itu dijelaskan bahwa yang paling mempengaruhi itu adalah karena pengaruh daripada oligarki ya, 9 naga, orang-orang terkaya yang ada di Konoha gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita hanya menyalahkan daripada oligarki ini? Dulu juga saya sama seperti teman-teman yang nonton video, selalu menyalahkan oligarki ya. Bahkan presiden sekalipun yang ngatur itu oligarki ya. Bahkan pemuka-pemuka agama juga yang ngatur oligarki ya. Bahkan ekonomi kita itu yang pegang itu oligarki. Guys, jangan berpikir hitam putih seperti itu. Nggak boleh. Berpikir hitam putih itu artinya berpikir seperti kanak-kanak gitu ya. Kekanak-kanakan. Jadi oligarki itu ada karena ada yang namanya peluang. Biasanya para oligarki ini ya, kalau mereka bermain di dalam struktur pemerintahan itu biasanya mereka bermain di bidang pendidikan. Ya, mereka biasanya akan cari proyek-proyek di bidang pendidikan. Karena apa? Karena bidang pendidikan itu sangat menggiurkan, sangat renyah, ya sangat lezat. Karena apa? Karena APBN kita terbanyak itu ada di pendidikan. Itu alasan yang paling logis. Nah, yang jadi pertanyaan, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Cek video saya yang berjudul uh, negara penghasil budak terbanyak di Asia. Jadi guys, oligarki ini biasanya bermain kalau ada yang namanya peluang. Jadi jangan berpikir bahwa oligarki ini pikirannya jahat dan sebagainya. Iya saya akui ya, ada juga oligarki yang jahat, tapi nggak sesimpel itu guys. Kenapa oligarki itu bermain dalam dunia pendidikan? Karena apa? Karena ada peluang. Peluangnya apa? Peluangnya itu ya misalnya nih ya, ini sangat-sangat familiar sekali ya. Misalnya para politisi itu datang ke oligarki ya. Kuculuk-kuculuk ini oligarki nih ya, ini politisi. Kuculuk-kuculuk mau kampanye nih ya, datang ke oligarki. Aku mau ini nih, mau calon gubernur atau calon bupati dan sebagainya. Tolong modalin dong ya. Ngomong nih sama si oligarki. Ngomong sama pengusaha gitu. 9 naga misalnya. Lalu
oligarki ini ngomong, enak aja, emang gratis, emang yang di dunia ini ada yang gratis gitu. Lalu si politisi ngomong seperti ini, nanti kalau saya menjabat, kalau saya menang, saya akan memuluskan usaha sampean gitu, akan memuluskan usaha bos ya. Kalau nanti ada bagi-bagi roti atau bagi-bagi kue ya, bagi-bagi jabatan dan sebagainya, saya akan sisain gitu ya bagi saudara Anda, saudara ente, atau proyek-proyek yang strategis tentang dunia pendidikan saya akan kasih ke bos. Lalu si oligarki ini tertarik, iya juga ya. Lalu mereka kerjasama, dikasih tuh, dimodalin tuh ya miliaran gitu ya. Lalu duit miliaran ini kemana larinya? Duitnya itu larinya ke masyarakat, serangan fajar, nyewa biduan ya, nyewa LC ya, kemudian nyewa panggung gitu ya, nyewa catering ya, kemudian nyewa semuanya, tim sukses dan lain sebagainya. Jadi duitnya muternya di masyarakat gitu. Kemudian serangan fajar gitu ya, dikasih 200.000 per orang gitu. Ya, jadi yang dapat itu masyarakat gitu. Karena kebodohan masyarakat juga sih sebenarnya. Jadi ini semacam lingkaran setan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika misalnya si pejabat ini lolos misalnya, maka apakah dia akan fokus bangun negara? Enggak. Dari awal dia sudah dimulai oligarki, dia akan mengabdi sama oligarki. Sehingga oligarki itu kadang-kadang ya sangat jahat di mata kita, terutama di mata Om Benix dan Bosman Mardiku. Bosman Mardiku itu selalu ngata-ngatain oligarki gitu. Oligarki itu muncul karena apa? Karena politisi-politisi di Konoha itu butuh gitu. Karena ada peluang gitu. Kalau nggak ada peluang dalam dunia pendidikan, kalau kita pinter mengelola pendidikan, ya tidak dikelola oleh orang-orang yang korup gitu, orang-orang pribumi yang korup ya, yang garong gitu ya, maka oligarki itu tidak akan ada, nggak akan ada di dunia pendidikan maksudnya, nggak akan ada. Itu susah banget, justru karena ada peluang gitu. Jadi makanya di Konoha itu selalu dikata-katain oligarki lah yang ngatur presiden dan sebagainya. Justru presiden yang datang ke oligarki. Caranya gimana? Ya sama seperti gubernur tadi atau bupati tadi. Ketika kampanye, mereka ngedeketin yang namanya oligarki gitu. Nanti kalau saya jadi presiden, pokoknya saya akan ngasih proyek dah imbalannya gitu. Karena biaya kampanye presiden itu kan banyak banget ya, miliaran gitu. Ya kemudian partai juga mendanai gitu ya. Ya ada juga kader-kader yang berutang sama partai gitu. Ada yang seperti itu ya, dimodalin dulu gitu. Jadi itu yang menghancurkan negara kita sebenarnya, yaitu money politik ya, politik uang. Ya, apa-apa uang. Sebenarnya undang-undang kita itu udah bagus sebenarnya. Ya, kita tuh kan sebenarnya kebanyakan peraturannya. Peraturan kita itu sebenarnya nggak boleh ya kampanye mewah-mewah, gila-gilaan, nggak boleh sebenarnya. Cuman masyarakat kita itu kan pengen dimanja gitu ya, katanya pesta demokrasi gitu ya, sehingga ngasih duit. Kalau nggak dikasih duit nggak bakalan datang. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang kampanye, saya kampanyenya ya, kalau saya jadi pejabat nanti bla 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 bla, apakah ada yang datang? Enggak ada yang datang. Ya, mending tidur aja gitu ya. Bahkan malas datang ke TPS gitu. Karena apa? Karena nggak ada duitnya gitu. Jadi warga Konoha itu berpikirnya itu instan, yang penting ada duitnya. Jadi kita tuh bermental, yang penting ada duitnya gitu. Sehingga kita bermental jongos gitu. Jongos kan gitu ya, yang penting ada duitnya. Walaupun duitnya itu duit instan gitu. Jadi kita tuh berpikirnya instan, yang penting ada duitnya gitu. Lalu kita coblos. Kalau nggak ada duitnya kita nggak coblos, kita nggak mikir panjang ke depan gitu. Jadi tanpa kita sadari, selama ini kita ngejelek-jelekin oligarki, sementara kita tidak tahu bahwa oligarki itu dibutuhkan pada saat kampanye. Siapa yang membutuhkan? Para politisi yang mohon-mohon, tolonglah. Ya, oligarki, tolonglah, please lah bantu saya. Bukan cuma 1-2 orang politisi yang datang gitu. Jadi biasanya kalau politisi itu menang, rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya, karena dibiayai oleh oligarki. Nggak mungkin seorang politisi di Konoha itu bisa calon kalau nggak punya duit. Nggak mungkin. Ya, event KDM sekalipun, saya tidak mengatakan KDM itu korupsi, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi dia punya modal kan.
walaupun dia nggak nyodok nggak masyarakat nggak ngasih serangan pajar, tapi setidaknya dia bayar tim ses kan, tim sukses ada berapa orang tuh, kemudian jaga TPS gitu, harus keluar duit gitu. Nah ini sebenarnya yang jadi peluang daripada oligarki. Kenapa oligarki itu masuk ke pemerintahan, menggerogoti gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oligarki itu seperti penjahat gitu ya, penjajah, enggak ya. Jadi dari sudut pandang oligarki itu ya, karena saya sering ngobrol gitu dan riset juga gitu ya, ngobrol sama oligarki gitu ya. Ya, lalu mereka mengatakan seperti itu. Sudut pandang oligarki itu bukan kita yang salah, orang politisi yang datang kok ke kita. Iya, sehingga apa? Sehingga ya kita ini dong kerjasama gitu ya. Ketika dia jadi pejabat, ya dikasih proyek, ya kan kita ya terima-terima aja, namanya pengusaha, namanya peluang gitu. Jadi oligarki itu nyari peluang gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oligarki itu seperti setan gitu, enggak. Kalau boleh jujur yang lebih jahat itu di Konoha itu lebih jahat sebenarnya partai daripada oligarki. Karena partai itu lebih buruk daripada oligarki sekalipun. Karena partai itulah yang menentukan arah pendidikan kita. Lah apa hubungannya partai dengan pendidikan? Sangat berhubungan. Karena partailah yang memilih calon kepala daerah biasanya. DPR dari partai, calon kepala daerah dari partai, pokoknya sebuah partai gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena sistem pemerintah kita seperti itu gitu. Ya, apakah kita salah dasar? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Jadi partai-partai politik inilah sebenarnya ya yang memilih oh, para kader-kader gitu ya, lalu dicalonkan. Nah, ketika kader-kader ini menang gitu ya, lalu bekerja sama dengan oligarki gitu ya, misalnya partai itu yang lobby gitu ya terhadap oligarki. Ya, kemudian biasanya ya para kepala daerah atau gubernur itu biasanya akan menempatkan kepercayaan mereka di pos-pos yang paling strategis seperti pendidikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus diganti gitu ya? Di pemerintahan sebelumnya kan ada itu ya, seperti kadis misalnya dan sebagainya. Kenapa? Karena memudahkan untuk balik modal gitu ya. Proyek-proyek pendidikan, dikorup dan sebagainya. Ya jadi gitu guys ya. Makanya saya setuju dengan Pak Fahri Hamzah, Pak Hamri Hamzah mengatakan lebih baik negara bayar uang kampanye gitu. Saya juga sepakat dengan Pak Fahri Hamzah. Lebih baik ya para politisi itu dibiayai oleh negara gitu ya. Lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya, dikasih budgetnya misalnya 10 juta, 20 juta atau sampai di bawah 100 juta deh, bisa lah ya. Asal jangan ini lagi ya terlalu heboh ya kampanye gitu. Jadi itu guys ya, tanpa kesadar ini semacam lingkaran setan ya. Ya, ada peluang daripada oligarki karena apa? Karena kita tidak punya dana kampanye dari pemerintah kita. Ya. Menurut saya pribadi lebih baik didanain aja ya para politisi itu karena ya mereka juga akan garong juga gitu ya atau mereka juga akan mencuri juga gitu ya tanpa kita sadari ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.